Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Scorpio, khusus untuk asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu, diambil yang cocok menurut kamu, abaikan bila tidak cocok, jangan diambil hati. Untuk beberapa pesan yang tidak cocok, tidak berkenan di hati kamu ya, atau menurut kamu sensitif. Dan readingan ini juga bersifat vice versa. Kalau bukan dia, berarti kamu. Kalau saya menyebutkan dia berarti kamu gitu ya. Oke. Ada the Star, King of Swords, Ace of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Swords, Ace of Swords. Wow, swords semua ini ya, kebanyakan swords ya. Ini lebih berhadapan dengan situasi atau ada nih masalah yang membutuhkan solusi, penyelesaian yang segera harus kamu atasi gitu ya. Atau ada kekhawatiran kamu terhadap sesuatu yang merugikan, ini yang perlu kamu harus inisiasi atau cegah gitu ya, di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Oke, ada harapan-harapan, impian ya terwujud di mana kamu memperoleh pasangan yang bisa diandalkan gitu ya, yang memiliki stabilitas dalam hal keuangan. Saya ngelihat di sini untuk pasangan kamu ya, dia juga berharap nih memiliki keberuntungan dalam proyek, atau dia memiliki keberlimpahan secara materi ya. Dan dia ini sepertinya single parent ya. Dia fokus ini terhadap karir, pekerjaan, kehidupan yang stabil ya. Dia berusaha juga mempertahankan karir atau kondisi keuangan dia ya. Kalaupun nggak bisa meningkat ya, seenggaknya dia bisa ini ya, stabil gitu ya, kehidupan dia bisa stabil. Dia juga berharap hubungan dia dengan kamu bisa bertahan ya, jangan berpisah gitu. Karena di sini saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu nih sepertinya udah berpisah gitu ya, dan itu yang ngebuat dia frustasi, stres, nggak bisa bangun, nggak bisa tidur gitu ya. Kamu juga sendiri di sini saya ngelihat seperti itu ya, ada rasa frustasi ya. Kalau yang tadi yang saya katakan ini tadi bukan dia, berarti ini kamu ya. Karena saya lihat beberapa di antara kamu adalah single parent juga ya. Kamu pengen sekali hidup bahagia, bisa balikan sama orang lama ini sepertinya ya. Ya, ada juga beberapa di antara kamu kamu nggak pengen hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Misalnya berpisah atau kehilangan dia, atau ada rencana-rencana kamu bersama pasangan tidak terkabulkan gitu ya. Ada target misalnya ya, target untuk menikah atau target menabung ya. Jangan sampai ada kegagalan di sana semacam itu. Itu yang kamu khawatirkan, dan itu yang membuat kamu nggak bisa tidur nyenyak nih di malam hari ya. Saya ngelihat di sini untuk kamunya ya, sepertinya ada juga nih beberapa di antara kamu ini yang single parent ya, dan kamu ini orangnya tegas ya, sangat fokus ini untuk meningkatkan stabilitas hidup dari segi financial. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ketika keuangan kamu goyah gitu ya, ini emosional kamu goyah, teringat gitu sama orang lama, sama mantan gitu, yang ngebuat kamu sakit hati ya. Memang ya, kalau kamu ingin kehidupan yang stabil, kehidupan stabil di sini bisa memperoleh pasangan yang mapan gitu ya, yang dipenuhi dengan diberi keberlimpahan gitu ya. Atau bisa jadi kamu pengen hidup kamu itu berkelimpahan, itu yang merupakan doa-doa kamu. Nah, itu bisa terwujud kalau kamu fokus sama memiliki komitmen di situ gitu. Jangan galau-galau terus gitu ya. Untuk the bottom of the deck-nya ada Six of Wands,
Iya, bakalan ada di sini keberhasilan kalau kamu mengerahkan energi kamu. Ya, jangan mengandalkan situasi emosional ya. Ya, kalau misalnya ada hal-hal atau kondisi yang membuat kamu galau gitu ya, jangan larut di situ gitu. Harus segera bangkit, berpikir positif lagi. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Untuk Scorpio. Iya. Ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya ini ya, merasakan kekhawatiran, kehilangan, kerugian di sini. Kalau misalnya ada perasaan-perasaan seperti itu, misalnya pertanda yang kurang enak ya, harus inilah disikapi dengan bijaksana gitu ya. Apa kira-kira solusi yang bijaksana untuk mengatasinya atau mencegahnya supaya nggak terjadi gitu ya. Oke, ada Three of Pentacles, Ten of Swords, Four of Pentacles, Page of Pentacles, Queen of Pentacles, Temperance, dan juga Five of Cups ya. Kamu berharap di sini apa yang sudah pernah hilang ya, seseorang yang udah pernah ngeninggalin kamu tidak menghantui kehidupan kamu sekarang lagi ya. Untuk beberapa di antara kamu ya, kamu belajar nih selalu untuk ngebalance energi kamu ya. Walaupun ada misalnya kondisi atau situasi kesulitan dalam hal keuangan, terus kamu jadi teringat sama orang yang menyakiti hati kamu, mantan kamu gitu ya. Nah, kamu harus bisa berpikir jernih lagi di sini nih. Ibaratnya ada self awareness tadi gitu, kesadaran diri untuk mengembalikan energi kamu ke normal lagi gitu ya. Bagaimana supaya dia normal, balance, bisa berpikir yang realistis gitu. Nggak boleh nih larut di sini gitu ya. Harus berpikir positif, udah bangkit lagi gitu ya. Berdiri lagi, tough lagi. Apa yang bisa kamu kerjakan sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan lagi sekarang untuk mengatasi kekhawatiran kamu atau mencegah kekhawatiran kamu mengenai kerugian-kerugian atau ketakutan tidak terjadi gitu ya. Ya, misalnya kalau kita udah memiliki feeling nih bakalan ada seperti kehilangan atau target kita di pekerjaan nggak akan tercapai gitu ya, apa yang harus kamu lakukan sebelum itu terjadi ya? Harus kejar kan gitu ya, harus kerja lebih giat lagi contohnya seperti itu. Oke, saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu adalah ini ya, semacam tulang punggung ya. Kamu adalah protektor di dalam keluarga kamu. Jadi mau gak mau kamu harus senantiasa dealing dengan situasi finansial. Kamu harus memikirkan stabilitas ya, stabilitas dalam hal financial, baik itu di pekerjaan maupun di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Ya, kalau di dalam hubungan kamu dengan pasangan stabil, ya otomatis ini akan ngeproteksi atau melindungi anak-anak gitu ya kan. Jadi terjaga terus ini stabilitas emosional anak-anak. Kalau kedua orang tuanya berpisah, kan anak-anak juga akan kena dampaknya. Ya, saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ada ya ini yang pengen kembali dengan orang lama gitu ya. Gimana caranya gitu ya, kamu berpikir itu terus tiap malam gitu ya, tapi kayaknya nggak bisa lah, gimana caranya gitu ya, nggak bisa lepas dari orang lama ya. Sebenarnya di sini ya harus bisa kamu segera putuskan sebenarnya kamu mau apa gitu, balik sama orang lama atau kamu pengen mandiri nih gitu ya. Karena ketika kamu di sini ngalami kesulitan dalam hal keuangan ya,
Kamu jadi teringat sama orang lama. Ada juga nih beberapa di antara kamu jadi pengen balik sama orang lama gitu. Ya, kamu harus bisa memutuskan segera. Sebenarnya kamu komitmennya kemana sih gitu ya. Kalau kita nggak memiliki komitmen, ini tujuan hidup nggak jelas jadinya gitu ya. Nanggung-nanggung, rezeki pun nanggung, jodoh pun nanggung, seperti itu. Ya, saya ngelihat di sini ya untuk Five of Cups. Ya, kamu sepertinya fokus terhadap kekecewaan, hal-hal yang membuat kamu rugi, semacam ditipu, dihianati gitu ya. Kamu sepertinya ditipu atau dihianati oleh pasangan kamu sendiri gitu. Ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu. Untuk Scorpio, ada your purpose is joy, you can't please everyone, dan juga you did it. Okay. Your purpose has nothing to do with how you make a living. That is your vocation, mission, or inspired passion, all worthy. But your purpose is much simpler and bigger. Your purpose is joy. It's about discovering, nurturing, and celebrating who you truly are, and knowing and loving yourself at the deepest level. Ya, jangan ini ya. Kalau menurut saya ya, berdasarkan spiritual guidance kamu di sini, tujuan kamu adalah sebenarnya apa gitu ya? Pengen bahagia gitu ya kan? Jadi harus bisa di sini berpikir realistis. Apa yang bisa membuat kamu bahagia? Kalau misalnya fokus kamu lebih ke materi, ke keuangan atau pekerjaan, ya udah fokus ke situ dulu gitu. Jodoh akan datang dengan sendirinya gitu ya. Ya, apa yang bisa membuat kamu bahagia ya? Kalau misalnya keuangan aku stabil, aku bisa ngebantu orang tua, keluarga, ataupun bisa nge-raise atau menghidupi anak-anakku dengan baik gitu. Ya, itu ada kepuasan atau kebahagiaan tersendiri buat aku. Ya udah fokus ke situ gitu. Ya, supaya ketika kamu sudah stabil di kehidupan kamu nggak akan dihantui oleh bayang-bayang mantan kamu lagi gitu atau orang yang nyakitin kamu gitu ya. Ya. Okay, you can't please everyone. Ya, kamu nggak bisa menyenangkan semua hati orang gitu ya. Ya, sama itu seperti menipu orang atau berbohong gitu ya. Kita bisa menipu satu orang, tapi kita nggak bisa menipu semua orang pada waktu yang bersamaan kan gitu ya. Kita bisa menyenangkan satu orang, tapi belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang gitu. Karena orang ini kita bisa sama rambut hitam sama gitu ya, tapi hati siapa yang tahu gitu. Saya ngelihat nih beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan orang-orang sekitar kamu ya. Dan ini yang membuat kamu kecewa, sedih. Ya, kamu ngerasa dirugikan. Ya, jangan terlalu fokus ke situ tuh. Jangan terlalu fokus terhadap orang-orang yang membuat kamu kecewa, atau yang ya kalau sudah terjadi udahlah gitu ya, diikhlaskan gitu. Yeah, when you are focused on living up to other people's standard, you aren't spending enough time raising your own. Some folks expect you to act a certain way and march to the beat of their boring drum. They find safety in sameness, but you have beautiful music inside you. Your fear is meant to be shared. Don't shrink to fit in on or get approval. Instead, dump your need to please and just be your magnificent self. Ya, bahagiakan diri kamu gitu ya, daripada kamu fokus terhadap apa yang merupakan standar orang gitu ya. Kalau misalnya kamu dealing dengan seseorang di sini, ya, dia memiliki standar, kamu harus begini, kenapa kamu harus mengikutin dia gitu. Ya, kamu harus jadi diri sendiri. Kalau kamu ngejalani hubungan dengan seseorang dan kamu mengikuti standarnya dia,
Artinya kamu kehilangan standar kamu sendiri, kamu kehilangan jati diri kamu sendiri, kamu kehilangan kebahagiaanmu. You lose your freedom gitu to be yourself. Kamu kehilangan diri kamu sendiri, kemerdekaanmu menjadi diri kamu sendiri. Ya, kalau nggak cocok udah lepaskan gitu ya. Tapi kalau udah dilepaskan, jangan kita berkata udah saya udah lepas, udah putus gitu, tapi di dalam hati nggak bisa lupa gitu, tetap sakit hati, sama aja kan gitu. Sebenarnya yang terpenting itu adalah bukan di perkataan, tapi memang niatan dari dalam. Ya, keberhasilan kamu memang melepaskan memori yang menyakitkan itu. Oke, yang ketiga ada you did it. Oke, hooray, success is here or just around the corner. You've worked hard and your efforts are paying off. Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Just remember that success comes in cycles. So we can't be at the top of our game 24/7. We succeed, celebrate, rest, renew, and succeed again. Know where you are in this journey. You did it before and you'll do it again and again. Ya, kita nggak selalu sukses gitu ya kan. Tapi ada ini seperti roda gitu ya, perputarannya. Kebahagiaan di dalam hubungan itu juga seperti itu. Kadang kita senang dengan pasangan, kadang berantem gitu ya kan. Ya, kalau misalnya kamu udah berpisah dengan pasangan ya kan, pasti ada nanti cycle-nya, ada waktunya kamu ketemu dengan seseorang yang pas, yang benar-benar pas sama ini vibrasi visi misinya sama kamu ya. Tapi dibutuhkan di sana self awareness, kesadaran penuh gitu ya. Sebenarnya seperti apa sosok yang kamu butuhkan, yang baik sama kamu, bukan seperti apa yang kamu inginkan. Ya, kalau yang kita inginkan itu kan lebih ke hasrat atau emosional. Tapi harus bisa berpikir rasional ya kan. Apa yang terbaik, apa yang kamu butuhkan? Ya, sosok yang seperti apa yang baik yang kamu butuhkan di kehidupan asmara kamu, bukan apa yang kamu inginkan. Ya. Ya, dan apa sekarang yang kamu butuhkan ini? Kamu harus segera membuat keputusan. Yang kamu butuhkan sekarang adalah stabil dalam hal keuangan. Ketika kamu stabil dalam hal keuangan, kamu nggak akan kepikiran sama mantan kamu atau orang-orang yang nyakitin kamu. Ya, tapi kalau kamu nggak stabil nih, lagi goyang nih di keuangan gitu ya, kamu jadi mikirin yang negatif-negatif. Ini nanti bisa makin ngerusak gitu, ngerusak energi kamu gitu ya. Ya, saya ngelihatnya lebih ke sini ya, ke kompleks ini, pelarian ini jadinya gitu ya. Sebenarnya kamu ngalami frustasi pun di dalam hubungan asmara, ya, ini erat kaitannya karena finansial juga. Ya, sebaliknya ya. Kalau kamu ngalami masalah di finansial, teringat sama hal-hal yang nyakitin kamu, orang-orang di sekitar kamu, ya, ataupun pasangan kamu, semacam gitu. Oke, demikian untuk Scorpio ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Scorpio. Semoga kalian berbahagia. And goodbye.